Sebelum Opong pergi, dia sempat berkomunikasi dengan penunggu batu itu. Opong juga sempat menulis cerita misteri batu itu. Tapi ketika tulisannya mau ditunjukkan kepada kalian, Nyai Gandrung keburu Assalamualaikum, Opong. Assalamualaikum, Eka. Assalamualaikum, Nyai. Assalamualaikum, penghuni batu menangis. Ada siapa itu? Itu hidungnya ada kapasnya, weh. Assalamualaikum, Opong. Opong di mana? Eka, kamu siapa yang di depan? Bukan Opong ya, guys. Itu kenapa dia goyang-goyang gitu, weh? Opong. Agak merah. Semerah. Ada lagi. Kita belum selesaiin misi, Pong. Misi kita di sini, di Batu Menangis. Alhamdulillah, Eka nulis ya. Abang Opong kemana, Kak? Eka bisa nulis sesuatu untuk kami. Eka, ada yang mau Eka sampaikan untuk kita, Kak? Sebelum Opong pergi, dia sempat berkomunikasi dengan penunggu batu itu. Opong juga sempat menulis cerita misteri batu itu. Tapi ketika tulisannya mau ditunjukkan kepada kalian, Nyai Gandrung keburu menarik Opong ke sana. Apakah kalian mau membacanya? Mau, Kak? Digeser ke sebelah kanan, Kak? Kurang ke sebelah sini ya? Maaf, Kak. Oke. 1. Ratu Sekar Kirana. 2. Prabu Arya Wibawa adalah seorang raja bijaksana. Maaf, Kak, kurang jelas tulisannya sebelah kanan. Nah, oke. Prabu Arya Wibawa seorang raja bijaksana, baik hati, mencintai rakyat. 3. Ki Ageng Sarka, mantan kekasih Kirana. Sebelum jadi ratu, Sarka orang baik, hatinya lembut, setia, dan seorang petapa berilmu tinggi. Lanjut. Dulu, sebelum jadi Ratu Kirana, adalah gadis desa bernama Sekar Kirana. Ia menjalin cinta dengan Sarka, pemuda desa yang berjanji akan menikahi Kirana. Lanjut, Kak. Ia berjanji menikahi Kirana setelah selesai bertapa dan memiliki ilmu tinggi. Bertahun-tahun Sarka tidak kembali hingga pada akhirnya. Lanjut. Kirana dilamar oleh Prabu Arya Wibawa. Ketulusan hatinya, maafkah sebelah kanan, saat menolong rakyat yang kelaparan. Lanjut. Karena alasan itulah Kirana menerima lamaran Prabu Arya. 3 tahun kemudian Sarka pulang. Ia sudah sakti mandraguna, tapi mendapati kekasihnya sudah menikah dan sudah menjadi ratu. Cinta Sarka yang murni dan tulus menjadi dendam dan amarah saat Ratu Kirana sedang bertapa di hutan ini untuk mendoakan kesuburan kerajaan. Tiba-tiba, lanjut, Sarka menculiknya. Sarka tidak tega menyakiti Kirana, jadi ia hanya mengurungnya ke dalam sebuah batu dengan ajian pamungkasnya. Tujuan Sarka mengurung Kirana yaitu agar Kirana tidak bisa kemana-mana dan Sarka bisa kapanpun menghampiri Kirana kapanpun ia mau.
Kau bilang kau mencintaiku, Sarka. Tapi cinta tidak pernah mengurung cinta itu, membebaskan. Itulah kata-kata terakhir Kirana sebelum tubuh halusnya. Prabu Arya datang terlambat. Ia hanya menemukan selendang Kirana yang tersangkut di batu. Ia bertarung hebat dengan Sarka dan berhasil membunuh Sarka. Lanjut. Tapi ajian untuk mengurung itu tidak ada penawarnya. Sarka mati sambil membawa rahasia cara membukanya. Bertahun-tahun berlalu, kerajaan itu hilang dan cerita Ratu Kirana menjadi legenda bagi sebagian orang. Mereka percaya jika air mata batu menangis itu sakti. Mereka mengira bahwa air itu jika diteteskan ke sawah padi akan subur. Jika diminumkan ke anak yang sakit, ia akan sembuh. Jika serpihan dibawa pulang, rezeki akan lancar. Oleh karena itulah, dari yang asalnya sebesar rumah kerbau, sekarang batu itu hanya sebesar tempayan. Semakin kecil batu itu, semakin sempit tempat tinggal Ratu Sukma. Ratu semakin terhimpit. Setiap serpihan batu yang diambil adalah bagian dari penjara jiwanya yang dirusak. Ia kesakitan, dan selama ini mereka bukan mengambil berkah, tapi menyiksa ratu yang dikurung. Ratu Sekar Kirana berjanji, jika ia bisa keluar, ia akan mengabulkan apa permintaan Opong. Ratu itu orang sakti, tapi di dalam batu kekuatannya tidak berfungsi. Permintaan Opong sudah selesai. Oh, ada. Apa kah? Karena Opong adalah detektif jenius, ahai, Opong langsung tahu cara membuka segel itu. Pertama, Opong harus menukar setengah kekuatan Opong. Dan yang kedua, di tengah hutan ini ada salah satu arang peninggalan Sarka, tapi di dalam tanah. Setelah mendapatkannya, tempelkan benda itu ke batu yang tersiksa, maka Ratu Sekar Kirana akan bebas. Sekarang Opong sudah menukar setengah kekuatan Opong, dan ternyata efeknya Opong lemas. Nanti Eka geser ke kanan, Bager. Nanti Eka aja ya yang mencarinya, wey. Opong. Berarti Opong masih ada, guys. Alhamdulillah. Tapi ini ada lagi kah? Misi kita harus membebaskan Ratu Kirana dengan cara kita mencari arang yang tertanam di tanah. Lalu nanti digosokkan ke batu tersebut. Masih ada Teca, alhamdulillah. Itu tulisan Opong sebelum menjadi abu. Oh, Opong sudah tidak ada. Aku akan mencarikan dengan indera penciumanku. Silahkan, Kak. Tempatnya cukup jauh. Di mana, Kak? Apa kita explore, Kak? Opong. Eka udah dikasih kekuatan, guys, sama Opong. Oke. Eka hati-hati ya, Kak. Teh Ica itu nih. Kita kecilin. Teh Ica. Aduh, badanku panas banget ini, wih. Ya Allah.